Maka barang siapa mati dalam kondisi sedang dimabuk cinta, maka dia mati falyamut hakadha, maka dia meninggal seperti inilah khaira. Tidak ada kebaikan dalam sebuah cinta tanpa kemudian diakhiri dengan mati. Artinya begini anak, kematian kita kalau tidak karena cinta kepada Allah, besar kemungkinan kita dalam kondisi su'ul khatimah. Artinya begini, orang yang meninggal karena cintanya kepada Allah, maka lisan terakhirnya dia itu adalah kalimah Allah. Karena kalau kita cinta kepada Allah, kapanpun kemudian kita akan senantiasa mengingat dan menyebut Allah. Makanya tidak ada cinta yang terbaik kalau kemudian tidak cinta itu diakhiri dengan kematian. Artinya apa? Kita harus cinta itu sampai mati kepada Allah. Karena banyak sekali orang, ya, inna hadakum, kata Nabi, inna hadakum la ya'manu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fa ya'manu bi amali ahlinan fa yadkhuluha. Ada orang kemudian di dunia sibuk beramal soleh, tapi di akhir hidupnya dia tidak terus cinta kepada Allah. Dia tidak terus istiqomah melakukan ketaatan Allah. Dia apa yang malu bi amali ahlinan, tapi di akhir hidupnya kemudian cintanya hanya sesaat saja. Kayak malu dia amal elnar, kemudian dia berbuat dengan perbuatan dari neraka, faidahuluha, dia masuk dalam nerakanya Allah. Makanya cinta kita kepada Allah harus diakhiri sampai mati. Itu maksudnya. Cinta kita kepada Rasulullah harus diakhiri sampai mati. Kita bawa sampai mati. Cinta kita kepada syariat kita, agama Islam, harus kita bawa sampai mati. Tidak boleh Islam itu hanya di KTP saja. Tidak boleh Islam itu hanya di surat pernyataan saja. Tidak boleh hanya Islam itu pada saat akad nikah saja. Tidak boleh Islam itu hanya diperjuangkan pada saat pembagian warisan saja. Tapi Islamnya harus menyeluruh dalam kehidupan pribadi, kehidupan sosial maupun kehidupan kita dengan jagat raya ini. Karena jagat raya ini juga berzikir kepada Allah. Ya. Jadi orang yang cinta kepada Allah maka baik hubungannya dengan semuanya. Baik dengan Allah, baik dengan jagat raya, baik dengan sesama manusia, baik dengan hamba Allah yang lain. Ya, minimal anak-anak kita mulai dari kemudian niat yang baik. Karena cinta yang sesungguhnya kepada Allah itu dimulai dari niat yang baik. Niat yang baik. Para ulama-ulama, muhibbinnya Allah, orang-orang yang cinta kepada Allah, orang yang marifat kepada Allah, anak-anak, itu tidak ada dunia di hatinya. Tidak ada dunia di tangannya. Yang ada semuanya adalah Allah. Sehingga segala sesuatu yang diminta dari mereka, di luar dirinya, itu dikembalikan kepada Allah. Seperti kisah ulama yang kemudian pergi untuk berdakwah, naik sebuah kapal, kemudian turun dari kapal itu dimintai ongkos. Apa kata ulama itu? Engkau meminta sesuatu yang pada diriku tidak ada. Oh, tapi harus ini ongkos. Ya sudah, beliau hanya ambil pasir dan tidak doa apa-apa. Karena cintanya kepada Allah itu melebihi segala-galanya. Dia tidak perlu berdoa. Hanya angkat tangan, kemudian pasir itu dipegang, pasir itu jadi emas. Pemilik perahu itu terkejut hampir pingsan. Karena dikasih semuanya. Oh, kenapa saya tidak butuh semuanya? Sedikit saja. Enggak, ini kan kau butuh, saya tidak butuh. Yang dibutuh hanya apa? Kalau kita kan enggak oleh. Oh, enggak ada sampai hari ini, belum ada. Saya dengar ini ngelobi ke saya, Bapak jangan izin nanti yang dor bikin jumlah tetap terus kan belum ada nih. Belum ada. Yang kelihatan ini kan kelihatan mau pingin pulang, udah cukur nih kan. Berarti udah mulai pulang ini kan. Kan nyaman-nyaman. Iya kan? Nah, kalau yang belum cukur kan masih setengah-setengah antara melihat pulang atau kejoget nggak ada pakai ngongkos kan gitu. Lanjut anak-anak. Kemudian dia melempar dirinya. Kemudian dia ingin kemudian tenggelam dalam cintanya kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, itu indah sekali anak-anak. Indah sekali. Oleh karena itu
orang-orang yang hidupnya selalu dipenuhi dengan cinta kepada Allah, maka hidupnya itu selalu berwarna. Hidupnya itu selalu dibayangi dengan keindahan. Terus telah berkata Imam Junaid Al-Baghdadi, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Itu sudah. Tasawuf itu adalah meninggalkan segala sesuatunya. Artinya segala sesuatu di luar Allah itu harus ditinggalkan. Jangan mencari pelajaran di luar Allah, karena Allah sudah memberikan kita pelajaran lengkap. Artinya apa? Jagat raya ini Allah berikan untuk kita pelajari, untuk kita nikmati. Semakin banyak kita mempelajari dan menikmati jagat raya ini, maka semakin banyak kemudian kita menemukan esensi dari Allah, kekuatan syuhul wahdah fil kasrati wa syuhul kasrati fil wahdah. Teori ini yang kemudian akan kita temukan nikmatnya ketika setiap segala sesuatu yang kita lihat dalam rangka menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh menghina apapun dari ciptaan Allah itu, maksud saya anak-anak. Jadi lihat hikmah dari itu. Oh, ini Allah ciptakan begini, hikmahnya ini. Oh, ini Allah ciptakan begini, maksudnya begini. Oh, Allah ciptakan ini, pelajarannya ini. Tidak ada anak-anak yang sia-sia.